Saudara, insiden polisi menembak polisi kembali terjadi. Kali ini tragedi ironi itu terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Seorang perwira polisi Kasat Reskrim Polres Solok, AKP Rianto Ulil Ansar, tewas ditembak oleh rekannya sendiri, AKP Dadang Iskandar, yang merupakan Kepala Bagian Operasional Polres Solok Selatan. Tambang ilegal galian C diduga menjadi biang kerok sampai hati pelaku melakukan tindakan sadis itu. Kasus ini pun membuka borok adanya dugaan mafia di balik suburnya tambang ilegal di tanah Sumatera Barat. Apa yang saya rasakan dengan kejadian ini? Dengan kejadian ini yang saya rasakan adalah rasa sakit yang luar biasa. Kehilangan, marah, kecewa dengan apa yang saya hadapi. Saya merasa saya tidak percaya, tapi ini kenyataan yang saya harus hadapi. Yang saya merasa anak saya sudah tidak ada. Dan karena itu, harapan saya setelah sidang kode etik dan setelah dipecat sebagai polisi, selanjutnya akan disidang. Harapan saya, karena anak saya sudah dihilangkan nyawanya dengan cara yang keji, dengan cara yang sadis, tidak berkemanusiaan, harapan saya dia juga mendapatkan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati. Rasa sakit yang luar biasa dirasakan Christina Yun Abu Bakar. Ia masih tak percaya harus menghadapi kenyataan di depan mata. Derai air mata Christina tak kunjung berhenti ketika mendengar kabar putra yang terpisah jarak darinya tak lagi bernyawa. Putra Christina, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar, menjadi korban penembakan oleh rekannya sendiri yang merupakan sesama polisi. Christina harus menerima kenyataan kedatangan putranya pulang ke kota Makassar pada Sabtu lalu sudah dalam kondisi yang terbujur kaku. Keluarga dan kerabat yang hadir di rumah duka malam itu tak mampu menahan kesedihan saat jenazah AKP Rianto tiba dari Sumatera Barat. Sampailah AKP Rianto di tempat peristirahatannya yang terakhir. AKP Rianto dikebumikan di tempat pemakaman Sirina PC Sudiang, Kota Makassar pada hari Minggu. Pelepasan almarhum AKP Rianto dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Yudiawan. Keluarga pun harus kehilangan sosok yang sangat berintegritas. Keluarga meminta keadilan ditegakkan bagi Rian. Sebagai penghormatan terakhir, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa Anumerta. Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar dinyatakan gugur saat melaksanakan tugas. Namun dia gugur justru di tempat yang seharusnya dia merasa aman. Seharusnya dia merasa nyaman di sana. Dalam arti bahwa di Polres harusnya sangat aman. Sehingga dia tidak waspada. Tidak waspada. Sama sekali tidak. Aduh. Jadi mohon kami keluarga besar, saya mewakili, saya mengharapkan Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya untuk benar-benar menegakkan keadilan, terutama untuk Ananda Rian. Kami mohon jangan kalah. Saudara, sosok AKP Rianto di mata keluarga merupakan sosok yang baik, penyayang, dan menjadi panutan bagi keluarga. Almarhum dikenal sebagai sosok yang sangat peduli, tidak hanya dengan keluarga, tetapi juga kepada rekan kerja. Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar menjabat sebagai Kepala Satuan Reskrim di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Almarhum di sini merupakan kelulusan Akademi Kepolisian tahun 2012. Sebelum menembakkan, Rianto sempat berpesan kepada orang tuanya untuk minta didoakan karena menjalani tugas yang cukup berat.
Rianto pun sempat bertanya kepada sang ibu apakah sang ibu mengizinkan jika dirinya keluar dari polisi. Anak saya anak yang baik, yang sayang keluarga, yang selalu peduli dengan keluarga. Dan banyak orang yang ya mengatakan dia baik, anak yang baik. Seperti itu, tetangga-tetangga, ya teman-temannya, ya merasa bahwa Rian orang yang baik. Tapi saya mengalami, saya sebagai ibunya, dia adalah orang yang peduli, dia adalah anak yang peduli dengan keluarga, bahkan peduli dengan banyak orang. Itu yang saya tahu anak saya. Iya. Cuma pas waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya karena tugasnya dia berat. Oh, berat di sana. Berat dia bilang. Keluh kesahnya tidak disampaikan. Enggak, dia cuma bantu itu juga dekat dengan keluarga lain bahwa doakan saya. Itu sempat dia melontarkan mau berhenti dari kepolisian. Itu dia bisa mamanya, dia bilang boleh tidak saya itu, tapi mamanya bilang kuat kata. Ya itu menurut kesaksian mamanya kan. Polda Sumatera Barat membeberkan motif penembakan AKP Rianto yang diduga dilatar belakangi kasus tambang ilegal. Pelaku Dadang Iskandar marah kepada korban karena tidak mengindahkan permintaan untuk membantu rekannya yang ikut diamankan oleh korban dalam penertiban tambang ilegal galian C. Kasus ini berawal saat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan menangkap pelaku tambang ilegal pada hari Jumat dini hari. Saat pelaku tambang ilegal ini diintegrasi di ruang penyidik, Kabak Ops Polres Solok Selatan menghampiri Kasat Reskrim di lapangan parkir Mapolres. AKP Rianto Ulil Ansari akhirnya menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar. Sejumlah saksi mendengar 2 kali suara tembakan sebelum akhirnya menemukan Kasat Reskrim tergeletak di lapangan parkir. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang namun tak tertolong. Setelah melakukan penembakan, Dadang Iskandar meninggalkan lokasi dengan menggunakan mobil dinasnya. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar akhirnya menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat pada Jumat dini hari, tepatnya pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terus melakukan pemeriksaan secara maraton, setidaknya sudah 7 orang saksi yang diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Barat. Penyidik masih mendalami siapa pemilik tambang serta sejauh mana keterlibatan dan peran pelaku dalam kegiatan tambang ilegal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saudara, Polda Sumatera Barat membenarkan motif penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan dilatar belakangi oleh kasus tambang ilegal. Pelaku yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan menembak karena korban tidak mau diajak kompromi untuk membantu membebaskan rekannya yang telah ditangkap. Polisi menyebut pelaku tak terima supir perusahaan tambang ilegal ini ditangkap oleh korban. Pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan. Artinya benar ini dia sementara yang keterangan dari tersangka yang kita dapatkan. Atas perbuatannya, AKP Dadang harus menjalani sidang kode etik di Mabes Polri. Keputusan sidang menyatakan AKP Dadang melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Kasus polisi tembak polisi ini memperlihatkan bukti nyata keberadaan tambang ilegal dan pelaku kejahatan lingkungan di Sumatera Barat sangatlah kuat hingga bisa menjadi benalu di tubuh institusi penegak hukum. Walhi Sumbar berharap Kapolri mengambil alih kasus tersebut dan menjadikannya sebagai momentum bersihkan tubuh Polri dari pelaku kejahatan lingkungan.
Menurut Walhi Sumatera Barat, terdapat sedikitnya 28 kasus tambang ilegal di Solok Selatan. 22 kasus tidak aktif dan 6 lainnya aktif. Polda Sumbar menutup aktivitas tambang galian C ilegal yang diduga menjadi akar permasalahan. Pasca insiden penembakan yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar terhadap Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar, petugas yang mendatangi TKP tidak menemukan lagi pekerja di lokasi tambang yang berada di Jorong Banko Betiang, Nagari Bomas, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Menutup tambang dengan memasangi garis polisi, petugas mengamankan 1 unit alat berat dari TKP. Dan saat ini penyidikan masih terus dikembangkan oleh Polda Sumbar melalui melalui Ditreskrimsus yang mana tengah memburu pemilik tambang yang berkaitan dengan AKP Dadang Iskandar ini. Setelah terjadinya peristiwa penembakan di Solok Selatan, dari Polda dan Polres langsung menyikapi terkait dengan galian C yang diduga ada rentetannya dengan peristiwa tersebut. Ya, jadi langsung dari Polda, dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut ya, Jumat siangnya, kemudian sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan kepemilikan operasional tambang tersebut. Untuk pemilik tambang sendiri sudah diketahui, Pak? Sampai saat ini masih didalami. Nyawa seorang penegak hukum melayang gara-gara tambang ilegal. Keluarga korban pun menuntut keadilan. Kita akan tunggu, saudara, bagaimana akhir dari pengusutan kasus ini. Saudara, anggota polisi yang terlibat dalam penembakan 3 siswa SMK akhirnya ditahan. Polisi menyebut adanya tindakan berlebihan dari pelaku saat penembakan.